Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ardi Putra. Eh, Pada mata kuliah hari ini yaitu mata kuliah Studi Konstitusi. Baik, untuk hari ini saya akan menyampaikan eh, materi terkait dengan hak dan kewajiban bagi warga negara. Jadi adapun video ini untuk memenuhi pembelajaran kita, di mana video ini menjadi referensi ya, jadi referensi bagi kawan-kawan dalam pembelajaran. Oke, langsung saja kita masuk pada materi hari ini, yaitu berbicara tentang hak dan kewajiban warga negara. Jadi memang dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita berbangsa, dan pasti kita akan mengenal adanya hak dan adanya kewajiban. Di dalam organisasi terkecil saja, itu kita akan berbicara hak dan kewajiban kita. Apalagi kita berbicara negara atau berbicara tentang organisasi yang besar ya, yang ada, yang organisasi besar yang ada, di mana di dalamnya sudah ada pemimpin-pemimpin yang memimpin, di mana ada aturan yang mengatur terkait seluruh pelaksanaan penyelenggaraan negara. Jadi memang bicara hak dan kewajiban, maka berbicara hal yang menjadi dasar kita bernegara. Baik, kita lanjut. Jadi berbicara kita tentang hak dan kewajiban bernegara. Dapat kita lihat contoh bahwa bagaimana hak dan kewajiban dari masyarakat Indonesia. Apakah sudah terlaksana dengan baik atau ya begitu-begitu saja. Dari banyak kasus yang kita lihat masih banyak permasalahan-permasalahan yang harusnya menjadi kewajiban dari negara, misalkan mensejahterakan rakyat, tetapi kenyataannya ya kan masih belum terlaksana. Maka ini yang perlu kita lihat. Seterusnya kita berbicara tentang terkait konsep dasar dari hak dan kewajiban. Di sini kita lihat bahwa pengertian hak itu adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Jadi memang hak ini yang menjadi hal yang mutlak yang dimiliki oleh seseorang atau pribadi yang ada di suatu negara. Menurut Prof. Dr. Noton Nagoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu. Jadi memang bicara hak memang hal yang memang dimiliki oleh pribadi. Sedangkan dari pengertian kewajiban, jadi kewajiban di sini adalah suatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi setelah kita mendapatkan hak, maka apa yang menjadi kewajiban kita? Atau begitu juga sebaliknya, kewajiban kita apa, maka hak yang kita dapat apa? Jadi kewajiban di sini harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Menurut Prof. Dr. Notonogoro, kewajiban atau wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan, yang dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu. Jadi memang bicara kewajiban beban ya untuk memberikan sesuatu. Misalkan negara ini mewajibkan masyarakatnya seperti apa, maka itu yang diatur di dalam
kewajiban tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa hak warga negara Indonesia, hak warga negara tercantum di dalam Undang-Undang 1945, meliputi hak dalam bidang agama, hak bidang hukum, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, politik, pemerintahan, kesehatan, dan pertahanan dan keamanan. Jadi memang berdasarkan undang-undang banyak hal yang memang menjadi hak dari warga negara. Contoh yang pertama terkait dengan agama. Nah, itu agama itu terkait dengan hak, ya kan? Dia mau memilih agama apapun, nah itu tergantung dari eh, individu tersebut. Negara tidak bisa eh, mengintervensi, dia harus agama A, agama C, dan seterusnya. Begitu juga dengan hal-hal lainnya di dalam ekonomi, pendidikan, iptek, dan seterusnya. Nah, itulah yang menjadi hak yang harus didapat oleh masyarakat. Sehingga apa? Sehingga negara ini harus menjamin hak-hak tersebut. Hukum misalkan. Hukum, di mata hukum kita sama, tidak ada dia petinggi A, petinggi B, dan seterusnya. Nah, kalau dia bersalah ya tetap ada aturan yang mengatur dan ada sanksi yang mesti diberikan. Kesehatan, pendidikan, apalagi bicara pendidikan, semua orang berhak mendapatkan pendidikan. Kesehatan begitu juga dan hal-hal lainnya. Jadi memang yang tercantum dan diatur di dalam undang-undang. Nah, landasan hak dan kewajiban di sini pada pasal 27, yaitu yang pertama, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Nah, jadi memang setiap warga negara itu di mata hukum memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada perbedaan pejabat A, pejabat B, petinggi A, petinggi B. Yang penting dia memiliki hak yang sama. Seluruh hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Di sini kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Jadi memang bicara hak dan kewajiban itu tadi dikatakan ada pemberlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung hukum dan pemerintahan. Berarti kita mengikuti apa yang diatur oleh pemerintah, maka wajib bagi masyarakat mengikuti aturan tersebut. Apabila dia melanggar, maka ada aturan atau sanksi yang diberikan. Selanjutnya pada pasal 20, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan di dalam undang-undang. Jadi sudah diatur kita berorganisasi, ada kita mengikuti lembaga apapun, nah itu bebas, ya kan? Bebas asalkan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh dalam hak kita mengeluarkan pendapat, di mana kita diberi kebebasan. Begitu juga tentang kewajiban, yaitu untuk memiliki kemampuan berorganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya. Selanjutnya, landasan hak dan kewajiban selanjutnya yaitu pasal 28A, yaitu tentang setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, ini sudah diatur bagaimana ada hak dan kewajibannya. Terus berbicara pasal 28B, yaitu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Nah, jadi sesuai agama, sesuai aturan memang kita diatur. Jadi memang hak dan kewajiban warga negara itu sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Tidak bisa kita membuat aturan sendiri. Nah, itu yang berbahaya. Maka bisa jadi itu melanggar dari peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya kita bicara terkait dengan pelanggaran hak. Jadi pelanggaran hak warga negara adalah eh, tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara. Jadi di sini disebutkan pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak dari warga negara. Contoh, tidak mendapatkan persamaan hukum. Itu dilarang mengeluarkan pendapat. Nah, di sana jelas ada aturan yang mengatur bahwa berkumpul berserikat itu diberi kebebasan, asalkan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak mendapatkan kesempatan memilih. Nah, jelas di dalam undang-undang pemilu saja kita diberi kebebasan. Dan ada ketentuannya, misal umur berapa, sudah punya KTP dan seterusnya. Tidak mendapatkan pengajaran dan tidak mendapatkan pendidikan. Itu pelanggaran hak. Kenapa? Karena jelas di dalam undang-undang itu sudah mengatur hak kita di bidang agama, hukum, pendidikan, kesehatan. Apabila ada salah satunya atau banyak yang tidak terpenuhi, maka ada pelanggaran hak yang didapat oleh masyarakat. Nah, pengingkaran kewajiban di sini adalah mengingkarkan warga negara terhadap kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, jadi masyarakat yang memang tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada. Nah, di sini contohnya tidak membayar pajak. Nah, di mana di aturan pemerintah kan sudah jelas wajib membayar pajak karena dalam pajak inilah kita untuk mengembangkan atau melanjutkan perekonomian dari masyarakat. Terus melawan hukum, terus tidak menjaga ketertiban. Di situ ada melanggar aturan yang berlaku dan tidak ikut mempertahankan NKRI. Kenapa? Karena jelas di wajib dan kewajiban kita tersebut sudah ada diatur dalam undang-undang. Nah, kewajiban warga negara di sini disebutkan yang pertama wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Ya, jadi memang dalam kehidupan kita berorganisasi pasti ada aturan mainnya, ada pedoman yang dipakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak bisa gitu kan kita hidup dalam organisasi, kita berorganisasi, tapi kita tidak mau ikut aturan organisasi, ya kan? Tidak mungkin. Nah, maka begitu juga dalam bernegara. Kita mau tinggal di negara A misalkan di Indonesia, tapi kita tidak mau nih mengikuti hukum dan pemerintahan yang ada di negara tersebut. Nah, itu kan bisa berbahaya begitu kan. Nah, jadi yang pertama wajib dia menaati hukum dan pemerintahan. Seterusnya, kewajiban warga negara juga tercantum dalam Undang-Undang 1945, itu yang termasuk kewajiban warga negara antara lain yang pertama di sini wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setelah itu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Jadi bebas. Tapi hak asasi yang disebut di sini dia sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dan nilai-nilai norma budaya yang ada di Indonesia. Jadi ada hak asasi ini bukan sebebas-bebasnya, tapi dia harus sesuai dengan aturan yang berlaku di daerah tersebut. Nah, dalam pembelaan negara jelas, ya kan kita memiliki ikut serta dalam upaya pembelaan. Kenapa? Karena kan di awal kita sudah berbicara tentang bagaimana rasa cinta tanah air. Nah, dengan ada rasa cinta tanah air, maka kita akan berbicara tentang pembelaan negara. Nah, pembelaan negara ini sangat diperlukan apabila terjadi permasalahan-permasalahan. Ada yang baik itu permasalahan yang
internal atau eksternal yang ada masuk ke Indonesia. Nah, ini negara kita, kita sebagai warga negara Indonesia wajib membela negara tersebut, negara Indonesia tersebut. Oke. Selanjutnya, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Jadi memang dalam kehidupan sehari-hari kita dibatasi. Maksudnya dibatasi begini, maksudnya kita diatur di dalam undang-undang. Kita mau menyampaikan pendapat, ada aturan yang berlaku. Begitu juga dalam segala bidang pasti ada aturan yang berlaku atau aturan yang mengatur. Habis itu wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, urgensi hak dan kewajiban bagi keberlangsungan hidup berbangsa. Yang pertama, terjadinya hubungan yang harmoni antara warga negara dan pemerintah karena berjalannya hak dan kewajiban. Yang kedua, dengan adanya hak dan kewajiban dapat dalam kehidupan berbangsa akan tercapai hubungan selaras, serasi, dan seimbang antara individu dan masyarakat. Karena apa? Karena apabila hak dan kewajiban ini sudah berlangsung, sudah berjalan normal, sudah berjalan sesuai dengan aturan, maka itu tadi yang timbul, adanya hubungan yang harmoni. Sehingga apa? Karena kalau memang dia sudah melanggar kewajiban, maka dia diberi sanksi. Kalau dia sudah menjalankan hak, nah begitu juga, maka ada hal yang penyemangat lah bagi si warga negara tersebut. Kenapa? Karena tidak ada misalkan terpikirkan oleh masyarakat, oh karena dia si penjabat maka bebas-bebas saja. Sedangkan warga negara biasa, oh ini lagi dan seterusnya. Nah, sehingga apa? Dengan adanya hak dan kewajiban berjalan dengan baik itu, maka menjadi terjalinnya hubungan yang harmoni. Karena sudah jelas, yang melanggar ya tetap dikasih sanksi, yang tidak melanggar ya tidak ada sanksi. Jangan sampai gitu kan, maka ada kesamaan dia di mata hukum. Selanjutnya, dengan ada hak dan kewajiban tersebut, kewajiban dalam kehidupan berbangsa akan tercapai hubungan selaras, serasi, seimbang antar individu masyarakat. Sehingga apa? Sehingga dengan hak dan kewajiban ini sudah jelas diaturnya, maka masyarakat itu merasa nyaman, ya merasa ya tidak ada intervensi misalkan. Sama saja, walaupun dia anak pejabat kah dan seterusnya, dia hukumannya aturannya tetap sama. Nah, itu yang ada di dalam undang-undang. Jadi hak dan kewajiban itu sama. Kenapa disebut adanya hak dan kewajiban? Supaya kita ada pembatasan. Oh, ini hak yang harus dilakukan, maka ini kewajibannya. Begitu juga sebaliknya, kewajibannya ini, maka haknya ini. Jadi memang diatur di dalam peraturan undang-undangan. Nah, selanjutnya, agar tercapainya kesinambungan antar kepentingan rakyat dan pemenuhan hak dan kewajiban oleh negara. Selanjutnya, terciptanya keharmonisan di dalam negara karena adanya hak dan kewajiban tersebut. Baik, begitu saja materi hari ini yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan dan menambah pengetahuan ya bagi kawan-kawan mahasiswa di mata kuliah studi konstitusi ini. Itu saja dari saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.